Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita banyak manfaat. Allahumma amin. Robiah Adawiyah. Namanya Robiah binti Ismail al-Adawiyah, tetapi ia biasa dipanggil dengan sebutan Robiah. Ia sebenarnya tergolong perempuan yang sangat cantik jelita, apalagi ditambah dengan pancaran aura dari lubuk hatinya yang terdalam, sehingga makin menambah keserasian antara wajah dengan kepribadiannya yang indah. Ketika usianya boleh dibilang dewasa, sekitar 30 tahun lebih, dan ia masih jomblo, masih jomblo alias masih single saja. Sebenarnya bukan berarti tidak ada pria yang jatuh cinta padanya, bukan pula karena wajahnya kurang cantik atau karena ia kurang pergaulan. Bukan karena itu semua. Meski ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana, tetapi Tuhan telah mengaruniakan kekayaan jiwa yang luar biasa. Walaupun pada umumnya perempuan kurang peduli terhadap dunia spiritual, namun tidak demikian halnya dengan Robiah. Ia bukan saja pakar dalam bidang olah rasa tentang ilmu ketuhanan, tetapi juga pelaku religius spiritualitas. Bahkan ia sudah mendapat pencerahan jiwa selagi masih muda belia, yakni ketika tinggal bersama orang tuanya yang sangat miskin di kota Basrah, kalau sekarang Irak. Rupanya kedalaman spiritualnya itulah yang membuat Robiah lebih memilih menonaktifkan cintanya secara horizontal, sehingga ia hanya terlibat dalam mahabbah, dalam cinta secara vertikal, cinta kepada Allah Ta'ala. Itu bukan omong kosong atau untuk menghibur diri saja, sebab kenyataannya banyak tokoh ulama Basrah yang ganteng-ganteng, yang ganteng-ganteng, yang kaya raya serta masih jomblo, pernah mencoba melakukan pendekatan, bahkan melamarnya untuk dijadikan istri. Para pendekar sufi tersebut adalah diantaranya Imam Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, Syakik al-Balkhi, Sofyan al-Thawri, dan sebagainya. Jadi ceritanya, pada suatu hari para tokoh sufi yang masih membujang itu, yang dipelopori oleh Imam Hasan al-Basri, mendatangi kediaman Robiah yang sederhana dengan maksud untuk mengajak berumah tangga. Jika Robiah berkenan, mereka mengharapkan agar Robiah mau menikah dengan salah satu dari tokoh sufi tadi. Setelah dipersilakan masuk oleh tuan rumah, Imam Hasan al-Basri memulai mengungkapkan maksud hatinya. Hai Robiah, sampai sekarang engkau belum juga berumah tangga, padahal menikah lebih baik bagimu. Bukankah menikah adalah sunnah Rasulullah? Baiklah, tapi siapakah di antara kalian yang paling alim? Maka saya dambakan diri saya sebagai istri yang setia, kata Robiah menjawab pertanyaan Hasan Basri. Tentu saja mereka Malik bin Dinar, Syakik al-Balkhi, Sofyan al-Thawri menunjuk pada Imam Hasan, sebab Imam Hasan ia memang salah satu sahabat mereka yang paling alim. Maka mereka pun menjawab dengan serempak, yang paling alim di antara kami adalah Hasan al-Basri, wahai Robiah. Setelah para tokoh sufi menyebut nama Hasan al-Basri, Robiah terdiam sejenak. Suasana pun hening.
hati para tokoh spiritualis Basra itu pun berdebar-debar apa yang akan diperbuat oleh Robi'ah. Dan tiba-tiba Robi'ah memecah kebisuan suasana saat itu dengan suaranya yang lembut. Wahai guru para sufi Imam Hasan al-Basri, apabila engkau bisa menjawab 4 buah pertanyaan saya, maka ya saya rela menjadi istrimu. Malik bin Dinar, Syakik al-Balkhi, Sofyan al-Sauri hanya bisa saling pandang saja setelah mendengar jawaban Robi'ah. Begitu pula dengan Hasan al-Basri. Mereka terdiam semua sambil memikirkan dan membayangkan apa gerangan pertanyaan Robi'ah yang menjadi syarat mau dinikahi. Bertanyalah, wahai Robi'ah, semoga Allah menolongku untuk menjawab pertanyaanmu. Begini Imam Hasan, bagaimana pendapatmu kalau saya mati dan keluar dari dunia ini? Saya keluar dengan berbekal iman atau tidak? Robi'ah mengawali pertanyaannya. Mati membawa iman atau tidak? No question. Seperti itu jawabannya, simple, iya atau tidak saja. Namun demikian pertanyaan yang dilontarkan Robi'ah di atas sempat menjadikan kening Imam al-Basri, Malik bin Dinar, Syakik al-Balkhi, dan Sofyan al-Thawri berkerut, tanda bahwa mereka sedang berpikir berat. Tak terasa peluh mereka sempat bercucuran menghadapi pertanyaan besar Robi'ah. Akhirnya keempat tokoh sufi mengalah. Imam Hasan yang menjadi wakil mereka menjawab dengan jujur, itu adalah sesuatu yang gaib dan ya Allah lah yang maha mengetahui. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu kalau saya sudah ditidurkan di dalam kubur, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir? Saya bisa jawab atau tidak? Pertanyaan Robi'ah yang kedua ini lagi-lagi hanya butuh jawaban iya atau tidak, tapi tidak jawaban bukan pertanyaan yang gampang ini ya. Siapa sih yang tahu pertemuan pertama akan mati mau iman atau tidak? Itu Allah yang tahu. Terus dikubur akan bisa menjawab pertanyaan atau tidak ya. Tanpa memperpanjang waktu lagi, Hasan Basri segera menjawab, itu pun masalah gaib dan hanya Allah sendiri yang maha mengetahui. Robi'ah melanjutkan pertanyaannya yang ketiga, apabila semua manusia sudah dihalau pada hari kiamat dan bertebarlah kitab-kitab catatan amalan mereka, maka kitab saya diberikan dari tangan kanan atau tangan kiri? Itu soal gaib juga, jawab Hasan singkat karena merasa tak kuasa menjawabnya. Begitu pula dengan ketiga sahabatnya yang lain, ia hanya bisa diam. Sudah 3 pertanyaan yang diajukan Robi'ah, tetapi para tokoh sufi tak ada yang bisa menjawabnya. Kini mereka, terutama Hasan al-Basri, berharap mudah-mudahan pertanyaan terakhir Robi'ah tidak berat sehingga ia bisa menjawabnya. Robi'ah mengungkapkan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keempat, apabila manusia. Suasana menjadi hening lagi. Hasan al-Basri beserta tokoh sufi lainnya merenung dalam-dalam. Mereka berusaha menghayati dan menjiwai setiap butir kalimat yang keluar dari tokoh sufi perempuan yang terkenal ini dengan konsep mahabbahnya kepada Tuhannya. Lalu Robi'ah berkata lagi, wahai Hasan, jawablah, berapa bagian Allah menciptakan akal? Kali ini Hasan Basri menjawab dengan lancar, 10 bagian, yang 9 bagian untuk para laki-laki dan yang sebagian lagi untuk kaum wanita ya.
10 bagian, yang 9 untuk laki-laki, yang 1 untuk wanita. Hai Hasan, berapa bagiankah Allah menciptakan syahwat? Robiah melanjutkan pertanyaannya. 10 bagian juga, yang 9 bagian itu ada pada wanita, dan yang 1 untuk kaum laki-laki. Jawab Hasan. Lagi-lagi pertanyaan Robiah yang bersifat zahir itu dijawabnya dengan mudah sekali. Tetapi Imam Hasan Basri beserta 3 sahabatnya belum tahu apa gerangan maksud pertanyaan Robiah tersebut. Mereka masih bertanya-tanya, jangan-jangan keempat tokoh sufi malah akan terkena dampratan Robiah. Hai Hasan, kata Robiah mengagetkan Hasan beserta rekan-rekannya. Mereka lalu mengarahkan pandangan ke arah Robiah seraya menunggu apa yang akan disampaikannya kepada mereka. Saya saja bisa menjaga 9 bagian dari syahwat itu dengan 1 bagian akal. Mengapa engkau tidak bisa menjaga 1 bagian syahwat dengan 9 akal? Kata Robiah penuh muatan simbolik dan sindiran kepada Hasan dan tokoh sufi lainnya. Mendengar ungkapan Robiah tadi, Hasan dan kawan-kawan pun tak mampu membendung air matanya. Mereka menangis tak tertahan. Mereka menyadari betapa sungguh mendalamnya pencerahan spiritual Robiah jika dibandingkan dengan diri mereka. Dan mereka pun keluar serta mohon diri dari rumah Robiah Adawiyah. Itulah jawaban Robiah kepada para tokoh sufi yang ternyata lebih memilih mengorientasikan cintanya hanya kepada Tuhan saja, bukan cinta di antara perempuan dengan laki-laki. Maaf, ia sudah menjadi miliknya saja, sebab cintanya benar-benar telah dipersembahkan hanya untuknya saja. Ya, begitu kisahnya Robiah Al-Adawiyah. Keren ya, sufi perempuan yang sangat luar biasa ini, dengan konsep mahabbahnya dengan Tuhan yang tidak bisa disepelekan lagi. Cintanya dengan Tuhan sudah melekat mendarah daging ya. Tapi kamu ya jangan sok-sokan mau meniru ya. Ini kan Robiah Adawiyah, ini sudah benar-benar jos lah orangnya ya. Tapi kalau kamu ya, kalau ada yang mau berminat denganmu, mau melamarmu, kok ditanya seperti itu, maaf mas ya, aku nggak akan mau bersamamu. Aku hanya bersama dengan orang yang mampu menjawab 4 pertanyaanku. Apa itu? Kalau saya mati nanti membawa iman apa tidak ya. Terus saya saat dikubur mampu menjawab pertanyaan malaikat apa tidak. Terus saya mendapatkan kitab nanti dari tangan kanan atau kiri, dan saya kelak akan masuk surga atau neraka gitu ya. Kamu jangan tiru-tiru kayak gitu, kamu belum kelasnya ya. Enggak ditanya seperti itu juga yang minat jarang apa kayak gitu. Waduh, ini perempuan sok-sokan banget ya. Jangan ya. Ini hanya bisa jadi pelajaran kita bahwa ada seorang wanita yang benar-benar mahabbah dengan Tuhannya secara mendarah mendaging ya, benar-benar cinta. Jadi apa yang ia lakukan semata-mata hanya untuk Allah saja ya, murni untuk Allah. Mungkin ia bisa beramal demi manusia, tapi karena Allah. Demi manusia karena Allah Ta'ala, bukan karena manusia ya. Jadi murni. Jadi ketika sudah seperti itu, benar-benar tidak ada yang mampu melukai ya, tidak ada yang mampu melukai hati, sebab semuanya ikhlas dilakukan hanya untuk semata-mata mengharap ridho ilahi. Sedangkan yang mengharap ridho ilahi, Allah tidak akan pernah mengecewakan siapa saja yang mengharap kepadanya. Beda dengan seseorang yang berharap kepada manusia. Terlalu banyak mereka yang diberi rasa kecewa karena manusia tidak punya apa-apa, karena manusia tidak mampu apa-apa. Jadi wajar si yang berharap kepada manusia hanya akan mendapatkan kecewa, tapi yang mengharapkan kepada ilahi akan mendapatkan ketenangan hati.
Dan yang perlu digarisi adalah tidak akan pernah seseorang itu merasakan sakit hati kecuali sakit hati itu orang itu konfirmasi, ya. Jangan diolah sakit menjadi-jadi, tolaklah sakit, ya. Begitu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.